Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anni, sesungguhnya aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku kabulkan permohonan orang apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhilah perintahku. Fal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan kebenaran, dalam kebenaran. Ayat Al-Baqarah. Hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bahwa kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat bukan karena jarak, dekat bukan karena tempat, tapi dekat karena ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan dekat, akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara langsung dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan kitab Bidayatul Hidayah, at-taqwa hiya an taj'ala bainaka wa bain 'adzabillah wiqayah. Takwa adalah ketika kamu menjadikan antara dirimu dengan azab Allah sebagai wiqayah, sebagai pelindung. Al-Imam Ghazali menerangkan wiqayah diartikan pelindung sebagai berikut: imtithalu awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dan begitu pula menjauhi segala maksiat dan membersihkan hati kita daripada ujub, riya, dan takabur dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, takwa dalam definisi tersebut adalah bahwa sejatinya takwa lahir batin, takwa dalam keadaan ramai, kita bertakwa dalam keadaan sunyi. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ketika penceramah berkata bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya takwa bukan hanya di lisan, bukan hanya di pergerakan, takwa pun ada dalam hati. Hadirin, ketika kita menyatakan bertakwa, maka apakah kita bertakwa ketika sendiri? Maka apakah kita bisa menjaga pandangan kita, menjaga hati kita tidak ghaflah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga semua aspek dari tubuh kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Hadirin, Allah sangat mencintai hambanya yang taat, yang bertakwa kepadanya. Kita ambil analogika. Jika kita mencintai kekasih kita, ketika kita dicintai pula oleh kekasih kita, maka hati kita akan gembira. Ketika kita dekat kepada bos kita, atasan kita, maka hati kita pun akan bergembira. Kita merasa dekat, kita akan merasa aman. Lalu bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka otomatis kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Kita akan menjadi solihin, orang-orang yang soleh. Hadirin, karena hanya orang-orang yang solehlah, orang yang bertakwalah, yang bisa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan kewajibannya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin, bahwa kita semua
masuk surga adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan dengan amal ibadah kita. Dikisahkan satu kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tekun beribadah 500 tahun. 500 tahun lamanya. Beliau beribadah di tengah hutan, di tengah pegunungan. 500 tahun lamanya beliau beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak melaksanakan maksiat satu kali pun. Beliau membaca Al-Qur'an, beliau sujud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mohon wafatkanlah hamba dalam keadaan bersujud kepadamu. Wafatkanlah hamba dalam keadaan beriman kepadamu." Kemudian di setiap hari beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di gunung itu Allah Subhanahu wa taala siapkan suatu pohon yang berbuah yang tiap hari beliau berwudu, bermakan buah di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan sungai di laut itu, di pegunungan itu. Dan beliau minum di situ. Kemudian beliau wafat, Allah kabulkan doanya. Dan beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya dalam wafat ke dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam singkat kisah, dengan kisah singkatnya, beliau dibangkitkan di akhirat, kemudian diberikanlah amal catatan ibadah beliau kepadanya selama beribadah di gunung itu. "Ya ibadi," kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhul," masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian hamba itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, tidak cukuplah hamba beribadah kepadamu. Hamba beribadah 500 tahun, itu sudah cukup bagi hamba untuk masuk ke dalam surgamu." Kemudian Allah SWT berfirman lagi, "Ya ibadi, masuklah kepada surga dengan rahmatku." Ya Allah, aku sudah sampaikan bahwa dengan ibadah yang 500 tahun itu, hamba sudah cukup. Hamba sudah berzikir kepadamu. Hamba tidak melaksanakan maksiat kepadamu. Kemudian Allah SWT berkata sekali lagi, ketiga kalinya, "Ya ibadi, wahai hambaku, silahkan masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku." Kata hamba itu sambil sujud, "Ya Rabb, bahwa hamba ibadah di tengah-tengah gunung, di tengah lautan, hamba beribadah 500 tahun, itu sudah sangat cukup untuk masuk surgamu." Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat kepada malaikat, "Wahai malaikat, cobalah timbang amalan hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan." Kemudian malaikat menimbang. Malaikat menimbang hamba, menimbang amal ibadahnya dengan satu mata saja. Ketika ditimbang, ternyata lebih berat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Hanya dengan satu mata lebih berat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, lemparkan hambaku ke dalam neraka." Kemudian hamba itu menangis bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, maafkan hamba ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba mengakui sejak saat ini bahwa ibadahku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat-Mu. Maka dengan rahmat-Mu, mohon masukkanlah hamba ke dalam surga ya Allah." Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat, "Wahai malaikat, masukkanlah ke dalam surga hambaku ini." Hadirin, sekarang bulan Sya'ban, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan kewajibannya. Semoga kita semua, sahabat-sahabat semua, bisa dipertemukan dengan Ramadan, dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bukan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.